Halo guys, di video kali ini kita akan bahas lagi smartwatch dari brand Advan dengan model Advan S1. Yang bakal saya bahas di video kali ini yaitu mengenai keunikan dari desain dan layar di smartwatch ini ya. Karena memang untuk harganya ini cukup terjangkau, di harga kurang dari Rp200.000. Tapi untuk desain dan juga fitur-fiturnya, untuk tampilan dari layarnya juga ini sudah cakep ya di kelas harganya. Kalau untuk saya pribadi sih ini dapat harga di kisaran 145.000 saja. Cukup murah ya. Karena ya waktu itu ada voucher juga dari tokonya, jadi harganya jauh lebih murah daripada harga normalnya. Harga normal itu di sekitar Rp195.000. Ini untuk bagian strapnya bagus sih. Ini kalau saya coba untuk tekuk, saya coba untuk lipat juga lentur ya, tidak kelihatan kaku dari segi model strapnya. Terus juga kalau teman-teman tuh bosan dengan strap orinya, bisa kalian ganti dengan menggunakan strap yang lain. Untuk varian warnanya ini ada 3 ya, ada yang warna hitam, warna silver, sama yang warna gold. Jadi buat yang tertarik juga bisa pilih di antara 3 varian warna itu. Kalau dari bagian bodinya ini kayaknya sih terbuat dari aluminium gitu ya, apa stainless. Jadi bukan metal ini sih. Kelihatan agak gimana gitu kalau saya coba untuk ketuk itu kayak ada ruang kosong di dalamnya. Tapi cukup bagus sih. Untuk bagian tombolnya cuma ada satu tombol di bagian samping sebelah kanan itu ya. Dan untuk bagian tombol ini bisa kita putar juga untuk ganti ke tampilan fitur-fitur yang lain, atau mungkin ganti tampilan watchface-nya tinggal diputar saja untuk bagian tombolnya. Ini bisa diputar. Ini juga menjadi kelebihan dari smartwatch ini karena memang untuk harga smartwatch kurang dari 200 ribuan tuh masih jarang banget ada yang bagian tombolnya itu bisa diputar-putar seperti ini untuk ganti ke tampilan watchface yang lain atau mungkin bergeser ke bagian fitur-fitur yang lainnya. Ini udah cakep sih. Layar dari smartwatch ini memiliki ukuran layar sekitar 2 inch, jadi ya cukup besar. Buat teman-teman, kalau untuk yang laki-laki sih mungkin masih cocok ya untuk digunakan di pergelangan tangan kalian. Tapi untuk yang perempuan mungkin yang tertarik untuk membeli smartwatch ini, saya rasa harus pikir-pikir lagi. Karena ini untuk ukuran dari smartwatchnya cukup besar, takutnya nanti dipakai di pergelangan tangan kalian, nantinya kelihatan kurang cocok ya. Tapi itu sih tergantung selera, cuma kalau menurut saya pribadi sih takutnya nanti kebesaran teman-teman, karena ini memiliki ukuran sekitar 2 inch. Sudah menggunakan touchscreen juga, bisa disentuh untuk bagian layarnya. Untuk bagian layar juga ini masih belum menggunakan layar AMOLED ya, bukan layar AMOLED. Jadi sesuai dengan harganya ini masih menggunakan layar IPS LCD. Tapi untuk hasil dari gambar yang diberikan oleh layarnya ini bagus, terang, kelihatan jelas juga. Bahkan saat saya lagi ada di luar ruangan tuh masih kelihatan cukup jelas. Memiliki resolusi 240 x 296 pixel, sudah cukup tajam ya. Untuk bagian brightness-nya ini bisa sampai 500 nits. Jadi kalau kita lagi ada di dalam ruangan ini tentunya sudah sangat jelas. Kalau lagi ada di luar ruangan, tentunya kita harus meningkatkan bagian brightness-nya ke yang level maksimalnya, biar kelihatan saat berada di luar ruangan. Mungkin ya, yang saya kurang suka sih saat malam hari teman-teman. Saat malam hari itu kalau brightness-nya di yang paling rendah ya, itu tetap kelihatan silau untuk bagian layarnya. Jadi kurang suka sih, terlalu silau kalau malam hari. Cuma kalau di kondisi saat ini, di siang hari, itu nyaman-nyaman saja untuk melihat tampilan dari smartwatch-nya. Untuk tampilan body smartwatch-nya nih agak sedikit melengkung ya, agak curve gitu untuk bagian layarnya. Cuman ini masih belum menggunakan kaca 2,5D teman-teman. Jadi kacanya itu masih datar. Tapi kelihatan mewah sih. Kalau kita perhatikan
Pas pertama kali baru beli pastinya akan merasa kesannya itu smartwatch-nya kelihatan mewah teman-teman, karena bodinya ini agak sedikit beda dengan model-model smartwatch lain di kelas harganya. Ini untuk bagian bodi belakangnya ada tempat untuk mengisi daya sama bagian sensornya juga. Ada lubang speaker sama mikrofon karena memang smartwatch ini sudah didukung sama fitur Bluetooth call. Cuma saya belum pernah coba untuk menggunakan smartwatch-nya, terutama untuk fitur Bluetooth call-nya ini ya. Cuma untuk fitur kontrol musik saya pernah coba, dan ternyata kita itu bisa mendengarkan musik langsung dari smartwatch-nya. Keren sih. Jadi saya lagi mutar musik di handphone saya, terus bisa dialihkan musik itu ke smartwatch-nya teman-teman. Unik juga. Tampilannya seperti ini saat digunakan di pergelangan tangan saya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di bagian layar, ini nggak full layar ya, masih ada bezel lebih di bagian layar depannya. Bezelnya juga kelihatan lebih tebal ini, terutama di bagian bawah ini. Tapi bisa kita tutupi kok dengan menggunakan watchface yang berwarna hitam. Nanti bakal kesamar atau bakal tidak kelihatan kalau bezelnya itu memang agak sedikit tebal. Nah, ini untuk tampilan dari menu shortcut-nya biasa aja ya, jadi kurang menarik sih. Untuk lama waktu layar menyalanya ini cuma bisa sampai 30 detik saja. Belum ada fitur always on display karena ini belum menggunakan layar AMOLED ya. Untuk fitur tap to wake juga masih belum ada, cuma tersedia fitur raise to wake teman-teman. Tadi ya untuk fitur raise to wake-nya sudah saya coba, jadi tinggal digerakkan ke arah kalian, nanti otomatis dia akan menyala untuk tampilan dari layarnya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menyentuh atau menekan di bagian tombol sampingnya untuk menyalakan layar smartwatch-nya. Unik ya. Tapi untuk fitur raise to wake ini sebenarnya sudah sangat umum ada di model-model smartwatch yang lain. Jadi ya sudah sangat wajar. Untuk fitur-fitur kesehatannya sudah cukup lengkap. Ada fitur pendukung juga seperti fitur kalkulator, fitur stopwatch, alarm yang bisa teman-teman gunakan. Untuk mode olahraganya sudah cukup banyak, ada sekitar 123 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Ya mungkin segitu saja untuk pembahasan mengenai desain dan layar di smartwatch Advan S1. So buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe ya, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.